Nah, kalau adik-adik pasti baik dan sehat juga ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bersuka cita nih Kak. Kenapa Kak harus bersuka cita? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, coba adik-adik lihat ke jendela. Ada apa? Wah, adik-adik bisa lihat ada matahari, terus ada tumbuh-tumbuhan. Nah, kita mau bersuka cita dan kita juga mau memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari di medley dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah kita akan memulai dari kita. Mari adik-adik, kita tutup mata, kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, bener ya Kak Deborah, kita harus tetap bersuka cita karena kasihnya Tuhan tinggi dan dalam sekali. Nah, makanya dari itu kita mau senang ya Kak. Iya, kita harus selalu senang. Maka dari itu kita mau nyanyi sekali lagi Kak. Lagunya Oh ya, senanglah hatiku. Oh ya, senanglah hatiku. Oh ya, senanglah hatiku. Yesus selalu besertaku. Semakin senang hatiku. Oh ya, senanglah hatiku. Oh ya, senanglah hatiku. Yesus selalu besertaku. Semakin senang hatiku. Nah, tadi selain kita tetap harus bersuka cita dan senang selalu Kak, kita harus tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita sekarang nih ibadah dari rumah. Nah, Kakak mau mengajak sekali lagi kan nyanyi lagunya tentang percaya. Dengan segenap hati ya Kak. Iya benar. Kita sama-sama menyanyikan lagu Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada diri dan mengerti apa sendiri.
mendengarkan cerita. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tuhan berkati agar kami bisa mengerti dan melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 dan 5. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua. Bilangan pasal 21 ayat 4 dan 5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Adik-adik, bangsa Israel yang masih melakukan perjalanan di padang gurun baru saja menang melawan raja negeri Arad, yaitu orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb. Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada mereka. Ketika mereka melanjutkan perjalanan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa Israel tidak dapat lagi menahan hatinya. Mereka tidak dapat lagi bersabar diri. Mereka bersungut-sungut dan mengeluh dengan perjalanan di padang gurun yang masih harus mereka lakukan. Bahkan mereka berkata-kata melawan Musa dan Tuhan. Mereka kesal dan menjadi marah kepada Musa dan Tuhan. Kesal karena tidak dapat makan roti dan sulit mendapatkan air, serta sudah bosan dengan makanan yang selama ini Tuhan berikan, yaitu mana. Mereka marah lalu menuduh Tuhan dan Musa sengaja membawa mereka keluar dari Mesir agar mereka mati di padang gurun. Adik-adik, bangsa Israel cepat lupa akan kuasa Tuhan yang hebat yang baru saja mereka alami, dan lupa pada perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan bagi mereka. Tentunya adik-adik masih ingat ya cerita firman Tuhan beberapa minggu ini tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu menolong orang-orang Israel. Adik-adik masih ingat cerita tentang tiang awan dan tiang api, di mana Tuhan menyertai bangsa Israel melalui tiang awan ketika siang hari, supaya mereka tidak kepanasan saat melakukan perjalanan di padang gurun. Dan Tuhan juga menyertai dengan tiang api ketika malam hari, supaya mereka tidak kedinginan, dilindungi dari binatang buas, dan tetap dapat melanjutkan perjalanan di padang gurun sekalipun malam hari. Sekarang
Siapa yang masih ingat dengan cerita tentang mana dan burung puyuh? Adik-adik tentunya masih ingat ya. Ketika orang-orang Israel menderita kelaparan dan butuh makanan, Tuhan selalu mengirimkan mana saat pagi hari dan burung puyuh saat petang hari, sehingga mereka menjadi kenyang dan dapat melanjutkan perjalanan. Adik-adik, masih banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan untuk menolong bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Seharusnya bangsa Israel tidak melupakan dan meragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan bagi mereka sudah sangat terbukti. Dalam keadaan yang sangat sulit pun, Tuhan hadir menolong mereka. Sebenarnya, kesulitan yang mereka alami merupakan cara yang Tuhan pakai untuk membentuk mereka sebelum masuk ke tanah Kanaan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi umat yang selalu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Juga percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan selalu menyelamatkan mereka sekalipun perjalanan mereka penuh bahaya dan kesulitan. Bangsa Israel seharusnya menjaga hati dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan menolong serta menyelamatkan mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah orang Israel hari ini? Dalam hidup kita, tentunya tidak selalu menyenangkan. Ada saatnya kita sedih, bosan, atau lelah. Contohnya seperti keadaan sekarang ini. Karena virus COVID-19 ini belum hilang, kita tidak bisa sekolah tatap muka, tidak bisa bermain di luar rumah dengan aman, harus tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker apabila keluar rumah. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau seperti bangsa Israel, menjadi tidak sabar, mengeluh, kesal, marah-marah, serta mencari orang lain untuk disalahkan? Atau kita tetap sabar, tidak mengeluh, tenang, berdoa dengan kesungguhan hati, tetap di rumah saja, dan mengerjakan setiap tugas dengan baik? Semua hal yang baik ini kita lakukan sebagai wujud nyata sikap kita yang percaya dan tidak ragu akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus menolong kita juga melalui mama, papa, kakak, abang, atau guru-guru kita. Ketika kita kesulitan dalam mengerjakan tugas, kita dapat meminta pertolongan mereka, sehingga kita tidak menjadi kesal, mengeluh, dan marah-marah. Ketika mulai bosan di rumah, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat mengisi waktu dengan bermain bersama keluarga di rumah. Kita dapat beribadah bersama, atau sesekali berkomunikasi dengan teman-teman atau saudara kita yang lain melalui Zoom atau video call. Kita dapat menjalani semua hal ini dengan tetap bersemangat dan mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Kami ingin menjadi anak yang selalu percaya dan tidak meragukan pertolongan Tuhan, serta
selalu taat melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak, cerita hari ini menarik banget ya Kak. Iya Kak, cerita hari ini bagus banget dan kita pun diingatkan untuk selalu percaya sama Tuhan. Benar adik-adik, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Maka dari itu kita menyanyi sekali lagi nih lagu tema kita, percayalah kepada Tuhan, untuk mengingat cerita hari ini. Yuk sama-sama ya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengucap syukur pada Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita, tapi kita memberikannya masih seperti biasanya adik-adik. Karena kita masih belum bisa untuk ke gereja, jadi persembahannya masih dikumpulin dulu ya ke mama papa. Nanti ketika sudah bisa kembali lagi ke gereja, nanti adik-adik bawa persembahannya dan dikumpulkan oleh kakak-kakaknya. Oke? Nah adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Aku bawa dan berikan. Bernyanyi memuji Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Sekarang kita saatnya untuk aktivitas yang akan dilihat setelah ini. Dan jangan lupa untuk dikerjakan aktivitasnya dan minta tolong papa atau mama untuk mengirimkannya ke WhatsApp group masing-masing. Dan jangan lupa untuk adik-adik kelas 2 tetap mengerjakan saat teduhnya ya setiap hari dan dikirimkan ke WhatsApp group masing-masing. Dan sekarang kalau kita mau mengakhiri ibadah kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Ibu jari tunjukku. Satu, dua, tiga, empat, dan lima.
kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan mau pulihkan dan memberikan sukacita. Sebentar lagi Tuhan kami mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan